Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihil ula. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wa ba'd. Hadirin sidang jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di awal-awal surah Al-Baqarah ketika Allah membagi kelompok manusia itu menjadi 3 bagian. Kelompok pertama diistilahkan dengan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Kelompok kedua dinamakan oleh Allah dengan al-kafirun, orang-orang kafir. Dan yang kelompok ketiga dinamakan dengan al-munafiqun, orang-orang munafik. Sengaja Allah menyusun kelompok manusia ini sesuai dengan urutan dalam surah Al-Baqarah, di mana orang-orang munafik diletakkan pada kelompok paling rendah. Kenapa demikian? Karena jelas Allah katakan, qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak diletakkan oleh Allah pada dataran paling rendah, dataran paling rendah dari neraka. Nah, dalam ayat itu, dalam cerita orang munafik ini, di antara sifat-sifat munafik yang dijelaskan dalam awal surah Al-Baqarah ini, mereka mengatakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Di antara sifat munafik itu adalah orang yang nyata telah berbuat kerusakan, tetapi mereka masih merasa telah berbuat sesuatu kebaikan. Dalam ayat ini digunakan kata-kata mufsidun dan muslihun. Mufsidun artinya berbuat kerusakan, sedangkan muslihun artinya berada dalam keteraturan. Nah, 2 kata ini barangkali yang akan kita kupas dengan harapan mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan bisa menjadi bahan renungan bagi kita, baik secara berjamaah ataupun sebagai seorang muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kata salih berasal dari kata salah yang berarti tetap dalam aturan, berada dalam aturan. Sedangkan lawan dari kata salah ini adalah fasad, kerusakan yang disebabkan keluar dari aturan-aturan. Di antara sifat-sifat yang harus dilakukan oleh orang beriman agar mereka berhak mendapatkan surga Allah adalah wa'amilus salihat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh,
bahwa bagi mereka disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Kriteria dari sebuah amal itu bisa dikatakan saleh itu dalam banyak tinjauan yang harus kita perhatikan. Karena kata saleh itu adalah berada dalam aturan, mengikuti proses tetapi tidak keluar dari jalur-jalur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari kata saleh ini adalah fasad. Fasid artinya rusak atau keluar dari keteraturan. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum di mana Allah mengatakan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi berbagai kefasadan, telah terjadi berbagai kerusakan di muka bumi ini, baik di darat maupun di laut, disebabkan oleh usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kata kerusakan di sini yang menyebabkan kehancuran yang terjadi pada dunia di darat maupun di laut harus kita telaah sedemikian rupa. Karena dengan itu kita bisa mengakur kesalehan amal kita. Kata fasad yang berarti keluar dari aturan. Ulama sufi, ulama akhlak membagikan kata fasad itu pada beberapa bagian. Bagian pertama dari kefasadan yang dimiliki oleh manusia dinamakan dengan fasadul aqidah. Menyelewengnya akidah mereka, keluar dari ketetapan, keluar dari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerusakan itu terjadi pada akidah mereka. Fasadul aqidah, orang yang memiliki kerusakan dalam akidah dinamakanlah dengan orang musyrik. Orang musyrik adalah orang yang memiliki penyakit pada akidahnya, karena keluar dari ketetapan Allah yang mengatakan bahwasanya innani anallah, kata Allah, hanya sayalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Orang yang mencari Tuhan selain Allah, orang yang meyakini kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah, baik mengatakan bahwasanya sesuatu itu memiliki kekuatan yang maha dahsyat dan menyampingkan Allah, atau nyata-nyata menyembah Tuhan selain Allah, semua itu bentuk penyimpangan dalam akidah. Orang yang menyimpang dalam akidah, dalam agama dinamakan dengan musyrik, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Dan itu terjadi pada diri manusia, dirasakan ataupun tidak. Jika kemusyrikan itu nyata, seperti menyembah Tuhan selain Allah, mungkin kita bisa menjauhinya dengan nyata juga. Tetapi kemusyrikan yang paling besar adalah kemusyrikan yang ada dalam diri kita, seperti sifat riya, sifat sum'ah, ingin untuk diperhatikan oleh orang lain, ingin didengar selalu oleh orang lain, ingin dipatuhi oleh orang lain. Ternyata dalam hal itu terdapat kemusyrikan yang harus sama-sama kita insafi. Hadirin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Kerusakan kedua yang harus kita perhatikan juga dinamakan dengan fasadul iman. Kerusakan dalam keyakinan kita terhadap rukun iman. Orang yang rusak imannya dalam agama dinamakan dengan kafir. Seperti mereka mempercayai Allah tetapi tidak percaya dengan kitab Allah. Mereka mempercayai Allah tetapi mereka tidak percaya dengan kejadian hari akhir. Maka mereka ini dinamakan dengan kafir. Kerusakan terjadi
pada keyakinan mereka terhadap rukun-rukun iman. Kerusakan ketiga dinamakan dengan fasadul muru'ah, kerusakan pada marwah sebagai seorang manusia. Muru'ah bahasa Indonesianya adalah marwah. Orang yang rusak marwahnya dinamakan dia itu dengan orang yang buruk. Kerusakan marwah dalam Al-Quran diungkapkan dengan kata Kerusakan marwah itu berbagai macam. Barangkali dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, seakan-akan manusia tidak melihat dan Allah pun tidak melihat, katanya. Marwahnya telah rusak. Melakukan kesalahan yang membuat marwah kita hilang dinamakan kita memiliki kerusakan dari segi muru'ah. Seperti biasa berbohong, biasa berjanji tapi tidak pernah ditepati, sombong dan lain sebagainya, itu adalah tindakan-tindakan yang merusak marwah seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pelaku perusak marwah ini dalam Al-Quran diistilahkan dengan istilah Kerusakan yang keempat dinamakan dengan fasadur ruh, kerusakan psikologi, kerusakan jiwa. Seseorang yang ingin selalu dipuji adalah seseorang yang memiliki kerusakan dalam mentalnya. Seseorang yang tidak takut Allah akan mengazabnya jika mereka kafir karena psikologinya rusak. Kerusakan psikologi seperti ini biasanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak mau memperbaharui imannya, yang tidak mau melatih kebiasaannya sehari-hari, dan tidak mau mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jiwa itu bagaikan sesuatu tubuh yang perlu makan. Maka untuk memberi makan jiwa, banyaklah beristighfar, banyaklah membaca Al-Quran, agar jiwa kita menjadi tenang, agar roh kita menjadi damai, dan tidak satu pun yang membuat kita susah di muka bumi ini. Orang yang masih memiliki kegamangan dan menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, tanpa mengingat batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam dinamakan dengan fasadur ruh, mentalnya yang telah rusak. Mencuri hal yang biasa, korupsi menjadi tren. Semua itu pelakunya adalah orang-orang yang memiliki kefasadan, kerusakan dari segi mentalitasnya. Hadirin wal hadirat sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Kerusakan yang lain dinamakan dengan fasadul amal. Tindakan yang dilakukan itu salah. Seperti mencintai kelompok kita dan membenci kelompok yang lain. Sangat miris kita lihat sekarang. Begitu banyak alumni-alumni Timur Tengah hanya untuk mempertahankan khilafiyah, mereka mau beradu pendapat yang keras di hadapan jamaah yang awam. Kelompok A mengatakan ini lebih benar, didengar oleh jamaah seluruh Indonesia. Kelompok B mengatakan ini lebih benar. Mereka mempertajam perbedaan yang seharusnya tidak terjadi dalam kondisi umat seperti ini. Umat kita butuh satu dakwah. Mari kita sama-sama mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa memperbesar perbedaan. Betapa banyak kelompok-kelompok A mengatakan kelompok B itu sesat, dia belajar di sana. Kelompok B pun tidak mau kalah, kelompok A itu sesat karena dungu atau keterbatasan pemikiran mereka. Para ulama mempertontonkan tontonan-tontonan yang tidak patut seharusnya ada dalam kondisi umat seperti ini. Wal'iyadzu billah, jangan sampai umat terpecah karena ulamanya yang sombong dan tidak berakhlak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan yang terakhir yang perlu kita rasakan sekarang, kerusakan kadang-kadang terjadi pada jisim kita, pada tubuh kita.
perbuatan meminum khamar, perbuatan narkoba, dan lain-lain sebagainya, perbuatan hubungan terlarang, semua itu diistilahkan dalam Al-Quran dengan fahisyah yang mendatangkan penyakit-penyakit pada diri pelakunya. Dan inilah bentuk-bentuk kerusakan yang terjadi pada manusia saat ini. Allah katakan, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan-kerusakan di muka bumi ini dalam berbagai bentuknya, kerusakan roh, kerusakan akidah, kerusakan akhlak, kerusakan muru'ah, semua itu bima kasaba aydin nas, disebabkan karena manusia itu sendiri. Maka jangan pernah mengatakan kerusakan itu hanya ditimpakan kepada pelakunya. Orang yang mendiamkan itu pun terjadi. Orang yang mendiamkan sesuatu itu terjadi juga salah karena keluar dari keteraturan, tidak mau mengajak. Bencana di tanah datar, bencana di Agam. Jangan sampai kita yang di Padang mengatakan hal itu patut bagi Agam dan tanah datar karena masyarakatnya yang begitu rusak. Tapi ketahuilah, kerusakan manusia secara keseluruhan akan menyebabkan bumi ini hancur. Boleh jadi karena masyarakat Padang yang tidak perhatian, atau pemerintah yang tidak memiliki akhlak-akhlak terpuji, atau ulama yang terlalu arogan dalam menyampaikan sesuatu sehingga Allah marah dan Allah turunkanlah azab di negeri-negeri yang patutnya dicintai oleh kita bersama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Segala kerusakan dimanapun di bumi ini karena kita manusia yang telah lalai, karena kita manusia sebagai hamba Allah yang tidak lagi mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rusak tetapi merasa saleh, maka sesungguhnya mereka termasuk kelompok-kelompok munafik. Kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhi dari sifat-sifat munafik, dan agar kita selalu beramal saleh, saleh untuk diri kita, saleh untuk masyarakat kita, saleh untuk negeri kita. Apa yang terjadi di ranah Minang saat ini bukan karena penduduk setempat telah durhaka, tetapi karena kita masyarakat Minangkabau yang tidak lagi berpegang kepada adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Semoga ranah Minang ke depan benar-benar menjadi negeri yang islami, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan para saudara kita pada bumi-bumi yang ditimpa musibah, semoga Allah memilih mereka menjadi hamba-hamba yang dicintai di sisinya, dan semoga alam kita menjadi kembali baik, saleh, benar-benar berada dalam aturan dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.